Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasama al-ahsaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025 bertepatan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita masih dipinjamkan umur, begitu pula kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan hari besar Islam, yakni peringatan atau hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, saya akan bacakan untuk susunan acara pada hari ini, hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi, Kamis 6 Juni, hari Jumat 6 Juni tahun 2025. Selaku khotib Idul Adha oleh Al-Ustaz Abot Arjuna, Mahasantri Mahat Ali As'adiyah Pusat Sengkang. Kemudian selaku imam sholat Idul Adha, yakni Bapak Al-Ustaz Hasanuddin selaku imam Kelurahan Wiring Palenai. Kemudian selanjutnya untuk pengedar celengan laki-laki Muhammad Fadil dan Muhammad Ishak. Kemudian untuk perempuan Aulia Aziz, Wilda, Manda dan Safina. Kepada anak-anakku yang disebutkan namanya bisa melaksanakan tugasnya sekarang. Kemudian untuk yang pertama, saya akan bacakan sambutan dari Bapak Bupati Wajo. Jadi ini merupakan sambutan seragam Bupati Wajo pada pelaksanaan Idul Adha tahun 1446 Hijriah, Sengkang 6 Juni tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kami muliakan umat muslim Kabupaten Wajo dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian salat Idul Adha tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha bermakna keteladanan Nabi Ibrahim, merupakan pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan dan kepasrahan seorang Ibrahim pada tita Sang Pencipta. Esensi dari Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan syiar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha atau hari raya kurban memiliki dua makna penting sekaligus. Yang pertama yakni makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Khalik. Yang kedua makna sosial, di mana Rasulullah melarang kaum muslimin mendekati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, akan tetapi tidak menunaikan perintah kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki
lalu tidak melakukan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Dalam konteks itu, Nabi Muhammad mendidik umatnya agar memiliki kepekaan dan solidaritas tinggi terhadap sesama. Kurban adalah media ritual selain zakat, infak, dan sedekah. Pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan sapi kurban seberat 815 kg yang akan disembeli di Masjid Tua Tosora di lingkungan pemerintahan Kabupaten Wajo. Saya bersama Bapak Wakil Bupati, seluruh perangkat daerah dan para camat melaksanakan penyembelihan 30 hewan kurban. Kedepannya ini akan menjadi program rutin pemerintah daerah. Selain sebagai ritual ibadah, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, saya bersama Bapak Wakil Bupati Wajo terus berupaya bekerja secara maksimal untuk kemajuan daerah dan meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Ini tentu membutuhkan pengorbanan demi kepentingan masyarakat yang banyak. Islamic Center akan kita bangun tahun ini. Sarana prasarana jalan penghubung antar kecamatan akan kita benahi secara bertahap. Pembersihan drainase dan penataan kota terus kita laksanakan untuk meminimalisir terjadinya banjir dalam kota Sengkang. Setidaknya kita dituntut tenaga dan pemikiran untuk mencapai pembangunan yang lebih berhasil. Bahkan bukan tidak mungkin adanya pengorbanan materi di tengah adanya tantangan efisiensi anggaran dalam mewujudkan Wajo merdeka, maju, religius, bermartabat, terdepan, dan berkeadilan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan untuk hidup dan patuh dan taat menurut ajaran Allah sebagaimana dicontohkan para nabi dan rasul. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada hari raya ini juga jutaan kaum muslimin dan muslimat dari segala penjuru dunia terhampar di padang Arafah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, terkhusus kepada 604 jamaah haji asal Kabupaten Wajo. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan hari raya Idul Adha ini mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Kabupaten Wajo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter Tanda Bupati Wajo Andi Rosman. Itulah sebuah sambutan dari Bapak Bupati Wajo kepada kita semua masyarakat Kabupaten Wajo. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan untuk daftar nama-nama jamaah yang berkurban pada tahun ini untuk Masjid Nurul Hidayah Barusurai tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kemudian untuk biaya kurban sebanyak Rp1.950.000 per orang. Untuk kelompok pertama atas nama 1 Haji Abdullah Mapa SPDI di Surai, kedua Lukman Umar SE di Surai, ketiga Haji Afifi Ramli Esos di Tampangeng, keempat Jumadi di Surai, kelima Budiamin Madde SIP di Surai, keenam Dr. Anda Haji Sampasri MPD di Surai, kemudian ketujuh Haji Hajarosi di Tampangeng.
pada rakaat pertama. Kemudian kelompok kedua, sebanyak 7 kali. pertama Gafar Nur di Palaguna, kedua Hajjah Siti Maryam AR di Palaguna, tiga Hajjah Hasnawati AR di Marwangi, empat Ahmad Yani AR di Surai, lima Hajjah Siti Rabia di Surai, enam Abdul Hafid di Tempe, tujuh Haji Hamsa Umar di Palaguna. Kemudian kelompok ketiga, satu Andi Ihsan di Surai, dua Haji Ambo Esa di Surai, tiga Wahyuddin di Surai, empat Herman Steret Endre di Surai, lima Muhammad Satri di Surai, enam Andi Darwin di Jalan Lembu, tujuh Andi Akbar Amin Jalan Bau Baharudin. Kemudian kelompok empat, pertama Dr. Anda Andi Suji di Surai, dua Haji Amar Hasan di Surai, tiga Hajjah Baleng di Surai, empat Hajjah Indo Afe di Surai, lima Inaga di Tampangan, enam Herman bin Usman di Surai, tujuh Dr. Andes Muhammad Araska di Palaguna. Untuk kelompok lima, yang pertama Rosmaniar Lintar di Surai, dua Siti Junia di Surai, tiga Dahra Pamu di Surai, empat Marhana Mangga di Palaguna, lima Andi Norma di Surai, enam Hajjah Tahira di Surai, tujuh Hajjah Halima di Surai. Kemudian kelompok enam atau kelompok terakhir, pertama Abdul Halim di Surai, dua Herman di Palaguna, tiga Umar Steret Bulan di Tampangan, empat Indo Jema di Surai, lima Yuliana Anto di Palaguna, enam Kamaria di Palaguna, yang ketujuh Muslimin di Surai. Itulah daftar nama-nama kelompok ibadah kurban tahun ini untuk Masjid Nurul Hidayah Baru Surai. Terdapat 6 kelompok. Jadi disampaikan kepada seluruh jamaah ataupun masyarakat atau jamaah yang masuk ibadah kurban bahwa untuk pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau besok 7 Juni tahun 2025 jam 8 pagi. Kemudian untuk tempat pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan di depan kantor perikanan Surai. Itu sekadar informasi kepada seluruh jamaah atau masyarakat yang ikut berkurban. Jadi disampaikan bahwa untuk pemotongannya akan diadakan besok hari Sabtu dan untuk tempatnya bertempat di depan kantor perikanan Surai. Kemudian selanjutnya saya beralih ke laporan keadaan keuangan Masjid Nurul Hidayah Bersurai bulan Mei tahun 2025. Untuk pemasukan Jumat pertama sebanyak Rp1.585.000, Jumat kedua sebanyak Rp993.000, Jumat ketiga sebanyak Rp1.313.000, Jumat keempat sebanyak Rp1.341.000, Jumat kelima sebanyak Rp1.245.000. Kemudian sumbangan tetap bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp2.450.000. Kemudian isi kotak amal pasar Tampangan tepi sungai sebanyak Rp700.500. Kemudian sumbangan untuk almarhum Jafar Panna untuk pembayaran listrik Rp50.000. Sumbangan untuk almarhumah Erna Jafar untuk pembayaran listrik Rp50.000. Sumbangan untuk almarhum Usman Supu untuk pembayaran listrik Rp100.000. Sumbangan dari Hajjah Amar Hasan untuk pembayaran listrik Rp300.000. Sumbangan dari Arfa Jafar untuk pembayaran listrik Rp50.000. Jumlah untuk pemasukan di bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp10.127.500. Kemudian pengeluaran untuk pembinaan umat selama 5 Jumat sebanyak Rp1.250.000, insentif imam rawatib Rp1.200.000, insentif petugas muazin Rp500.000, insentif penagih sumbangan tetap Rp100.000, insentif petugas kebersihan tempat wudhu Rp300.000, insentif petugas kebersihan masjid Rp500.000,
Kemudian isi nota toko Himalaya sebanyak Rp130.000, isi nota toko Anugerah sebanyak Rp170.000, bayar rekening listrik sebanyak Rp1.173.000, bayar hutang masjid sebanyak Rp200.000, satu buah pel WC seharga Rp40.000, kemudian bayar hutang kaligrafi sebanyak Rp5 juta, kemudian biaya cuci AC dan perion sebanyak Rp1.200.000, kemudian 8 meter kabel harga Rp5.000 jumlah Rp40.000, kemudian 6 buah lampu WC otomatis seharga Rp260.000. Jadi jumlah untuk pengeluaran di bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp12.163.000. Kemudian keadaan saldo kas untuk bulan lalu sebanyak Rp5.131.350 ditambah dengan pemasukan bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp10.127.500, jadi jumlah Rp15.258.850 dikurang dengan pengeluaran bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp12.163.000, jadi saldo kas untuk bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp3.095.850. Kemudian selanjutnya saldo hutang untuk bulan lalu sebanyak Rp270.278.000. Kemudian dibayar hutang bulan Mei tahun 2025 sebanyak Rp5.200.000, jadi sisa sebanyak Rp265.078.000. Saya ulang kembali, jadi indra masih kita letu maku kue egana Rp265.078.000. Saya ulang kembali, jumlah hutang sampai saat sekarang ini sebanyak Rp265.078.000. Itulah laporan keadaan keuangan Masjid Nurul Hidayah Baru Surai untuk bulan Mei tahun 2025. Dan tentunya kami dari panitia dan pengurus Masjid Nurul Hidayah Baru Surai mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak penyumbang. Mudah-mudahan sumbangan kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk niat sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha raka'atain mustaqbilal kiblati ma'muma lillahi ta'ala. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali selain takbir pertama atau takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, dan setiap selesai takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, untuk niat salat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muma lillahi ta'ala. Salat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali selain takbir pertama atau takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, dan setiap selesai takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat jami'ah rahimakumullah, salat la ilaha illallah.
أكبر الله أكبر لا